Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Fitrianti, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Mayang, Kabupaten Jember, kelas Jember 4, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan saya setelah saya mempelajari modul 1.2 tentang peran dan nilai-nilai dari seorang guru penggerak. Setelah saya memahami modul 1.2 ini, saya menjadi sadar bahwa seorang guru penggerak memiliki peran dan nilai-nilai yang harus dimiliki agar bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Peran yang pertama dari seorang guru penggerak adalah seorang guru penggerak harus bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Artinya, seorang pemimpin pembelajaran di sini, guru penggerak harus bisa menciptakan suatu agen perubahan bagaimana mendesain sebuah pembelajaran agar bisa berpihak kepada peserta didik. Peran yang kedua, guru penggerak harus bisa menggerakkan komunitas praktisi. Artinya, seorang guru penggerak tidak boleh pasif, tetapi dia harus terlibat aktif dalam sebuah komunitas untuk memberdayakan lingkungan atau komunitasnya dalam memberikan dukungan dalam proses pembelajaran yang mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Peran yang ketiga, seorang guru penggerak harus bisa menjadi coach bagi guru yang lain. Artinya, ilmu-ilmu yang dimiliki oleh seorang guru penggerak harus bisa dibagikan kepada rekan sejawat, baik itu di lembaganya maupun di lembaga yang lainnya. Peran yang keempat, seorang guru penggerak juga harus bisa mendorong kolaborasi antar guru. Kita tahu bahwa di abad 21 ini kolaborasi itu sangatlah penting. Sangat tidak bisa seorang guru penggerak dalam menjalankan misi-misi atau program-program yang sudah disusunnya itu bekerja sendiri, tetapi dia juga harus bisa mendorong kolaborasi antar guru untuk bisa ikut serta terlibat aktif dalam program-program menyelenggarakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Peran yang kelima yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Bagaimana seorang guru penggerak ini bisa memotivasi siswa agar siswa mempunyai jiwa kepemimpinan di dalam dirinya untuk bisa menjadi seorang pelajar yang aktif dan bisa mencapai apa yang menjadi harapan dan cita-citanya, sehingga harapan-harapan tersebut bisa terwujud. Selanjutnya, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak juga ada 5. Nilai yang pertama yaitu mandiri, di mana seorang guru penggerak harus bisa mandiri, belajar tanpa disuruh, mau mengembangkan diri tanpa harus menunggu instruksi dari atasan, dan aktif untuk melakukan peningkatan, mengupdate diri. Yang kedua, reflektif, artinya seorang guru penggerak harus bisa melakukan refleksi diri tentang tindakan-tindakan yang dilakukannya, sehingga bisa melakukan perbaikan untuk menilai apakah tindakan yang sudah dilakukan itu sudah betul atau masih ada yang kurang. Kemudian yang ketiga, nilai yang ketiga adalah kolaboratif, di mana seorang guru penggerak harus bisa berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk bisa menjalankan program-program yang disusunnya demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian nilai yang keempat adalah inovatif. Di zaman digital sekarang, tentu saja seorang guru penggerak tidak boleh ketinggalan informasi, harus mengupdate diri, melakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga bisa mendesain sebuah pembelajaran menjadi pembelajaran yang inovatif. Nilai yang kelima yaitu berpusat pada murid, di mana fenomena yang dulu di mana kegiatan pembelajaran itu berpusat pada guru itu sudah bergeser dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Keterkaitannya sangat jelas sekali bahwa
bahwa untuk bisa mencapai tujuan pendidikan seperti filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu hanya untuk menuntun siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, itu dibutuhkan peran dan nilai-nilai seorang guru. Tanpa peran dan nilai-nilai tersebut, seorang guru akan tidak bisa menuntun siswa secara baik sehingga tumbuh dengan kembangnya anak tidak bisa maksimal. Laksana sebuah padi, pertumbuhannya itu terhambat karena seorang petani dalam hal ini kita ibaratkan seorang guru itu tidak bisa menjalankan peran dan nilainya dengan baik sehingga tumbuh dan kembangnya tidak sempurna. Strategi saya dalam menjalankan peran saya sebagai guru penggerak adalah saya setelah ini akan semakin rajin untuk meningkatkan kemampuan saya melalui pengembangan diri. Pengembangan diri tanpa perlu disuruh atau dikomando oleh atasan, pengembangan diri yang atas inisiatif kita sendiri untuk bisa kita berinovasi, menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang berpihak kepada siswa, menyenangkan bagi siswa, dan membuat siswa antusias untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang kita laksanakan. Dan tidak cukup hanya mengembangkan diri kita pribadi saja. Setelah ini saya akan berusaha untuk berbagi apa yang saya bisa, apa yang saya kuasai kepada rekan-rekan saya, terlebih di lembaga saya terlebih dahulu, baru setelah itu bisa kepada rekan-rekan guru yang lain. Kemudian strategi yang selanjutnya saya akan berusaha membangun komunikasi yang bagus dengan seluruh warga sekolah, di mana seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa seorang guru penggerak tidak bisa bekerja sendiri. Sebagus apapun program yang sudah kita susun, tetapi kalau tidak didukung oleh warga sekolah, maka itu hasilnya akan nol. Jadi strategi saya selanjutnya adalah membangun hubungan yang baik, membangun komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah. Pihak-pihak yang terlibat yang dibutuhkan dalam rangka untuk melaksanakan program atau tindak lanjut dari pendidikan guru penggerak ini, yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting untuk memberikan ruang bagi kita dalam menyampaikan misi dan visi kita sebagai seorang guru penggerak agar program-program tersebut bisa dijalankan di sekolah. Tanpa adanya ruang atau dukungan dari kepala sekolah, kita juga tidak akan mungkin bisa menjalankan program-program yang sudah kita susun. Kemudian yang berperan selanjutnya tentu saja adalah rekan sejawat, di mana meskipun ada dukungan dari kepala sekolah, tetapi rekan sejawat ini menolak atau tidak mendukung, ini juga akan menjadi sebuah masalah dan tidak bisa menghasilkan sebuah hasil yang maksimal karena tidak ada dukungan ini. Sehingga rekan sejawat ini sangat menentukan bagaimana mereka nantinya bisa bekerja sama dengan kita selaku guru penggerak untuk bisa menjalankan aksi-aksi nyata dari praktek-praktek baik yang sudah kita lakukan. Nah, di sini tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan hasil dari apa yang kita pelajari, apa yang kita latih untuk bisa dipahami oleh rekan-rekan sejawat. Peran yang ketiga adalah wali murid, di mana wali murid ini mempunyai andil yang cukup besar dalam mendampingi siswa dalam belajar ketika mereka berada di rumah. Tidak mungkin pembelajaran itu hanya dilakukan di sekolah. Pembelajaran dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Saat di sekolah, maka guru adalah pendamping murid dalam belajar. Tetapi saat di rumah, maka orang tualah yang harus menjadi pendamping mereka dalam belajar. Disinilah tantangan bagaimana kita bisa memperdayakan wali murid untuk bisa memahami tentang betapa besarnya peran dari seorang wali murid dalam menentukan keberhasilan dari seorang siswa. Demikianlah hasil kesimpulan saya tentang materi pada modul 1.2 ini tentang peran-peran dan nilai dari seorang guru penggerak.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.